Jokowi? Ya, justru tadi udah kita jelaskan konteksnya sekali lagi ya. Konteksnya ini komunikasi antara Pak Jokowi dengan relawannya. Jadi Prabowo Gibran ini adalah pemimpin yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ya, 96 juta. Tapi maksud tujuannya apa? Di 58%. Jadi tujuannya bahwa memang sangat penting ini dilanjutkan untuk visi Indonesia Maju 2045. Baik. Ya, regenerasi juga ini di sini penting di sini. Oke, jadi Bang Refli gimana penyelamatan politik atau siasat brilian Jokowi? Saya kira Jokowi gelisah akan kehilangan tajinya di politik sooner or later. Karena kenapa begitu? Saya sudah katakan yang namanya kekuasaan itu tidak ingin diimbangi. Jadi tidak ada yang namanya penguasa itu ingin disaingi. Sehingga nanti sinar Prabowo akan tetap terang karena dia the president. Sementara sinar Jokowi karena dia former presiden maka akan melemah. Sehingga nanti pada titik tertentu ya tidak ada lagi pengaruh besar Jokowi. Maka relawan-relawan Jokowi juga tidak akan punya peranan signifikan. Oke, baik. Pak Ginting, jadi Pak Prabowo mau nggak gandeng Gibran 2 periode? Ya, tentu saya harus mengingatkan juga. Plautus berbicara bahwa homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dan ini dipopulerkan juga oleh filsuf Inggris Thomas Hobbes. Maka kita mengartikan siasat Jokowi ini, Jokowi adalah serigala bagi sesamanya, sesama orang politik. Karena itu di dalam teori politik sangat mungkin dia akan memunculkan egonya untuk mencapai kekuasaannya dan juga melakukan apapun agar kekuasaan dapat digapai. Oke, baik. Bang Hendar Rusam, Pak Prabowo mau gandeng Gibran 2 periode apa enggak? Ayo, jawab apa enggak? Harus tegas dong. Gak boleh gitu. Kita tidak mau terjebak dalam itu. Jadi saya rasa satu gini. Ini bukan fase untuk kita berbicara tentang masalah itu dulu, ya kan? Terlepas daripada pendapat dari Pak Jokowi, ya, tentunya dia punya sudut pandang yang harus kita hormati juga. Bahwa Pak Prabowo mendeklar bahwa dia adalah tools, ya kan? Jadikan saya alat untuk mensejahterakan rakyat. Tapi secara Anda kan seorang politisi, kira-kira mau nggak Pak Prabowo sama Gibran? No komen lah kalau masalah itu. Jangan paksa-paksa saya. Oh jadi pesol lah. Selama useful mau, kalau tidak useful jadi ya itu karena gini bukan soal itu ya. Memang kita kan tidak di dalam politik tidak hidup di ruang hampa. Tapi ada fase nantinya bagaimana kita tahu dinamika politik yang terjadi itu sangat dinamis ya. Masih berguna nggak barang itu? Maksudnya begitu. Artinya kita bicara lagi mungkin di forum ini mungkin di 3 tahun mendatang itu lebih relevan. Oke, baik. Ya? Bang Ade, Aran Jokowi Prabowo Gibran 2 periode untungkan atau rugikan Prabowo? Dua hal yang ingin saya katakan. Pertama adalah bahwa saya tentu aja saya nggak bisa mewakili semua pendukung Jokowi ya. Buat semua pendukung Prabowo jangan pernah khawatir. Kami akan menjalankan apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi kepada kami, bahwa kami akan mendukung Prabowo Gibran sampai 2034. Tentu saja ada kecualinya. Kecuali misalnya ada upaya pecah belahnya berhasil, Pak Jokowi akhirnya nggak lagi ingin dekat dengan Pak Jokowi atau Gibran dan seterusnya. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita nggak pernah mengkhianati Pak Prabowo. Gak ada buktinya, itu satu. Tapi yang kedua saya mau katakan dulu bahwa saya senang bahwa hari ini teman-teman tuh bilang bahwa yuk kita ngomong hal-hal yang lebih substansial yang tadi dikatakan. Betul, saya setuju. Udahlah, itu soal ijazah Pak Jokowi selesai aja lah. Itu Roy Suryo masih juga terus Refli ikut dukung lagi. Terus saya mau bilang palsu ijazahnya gimana? Kalau asli ya tunjukkan. Pemajulan Gibran. Gibran juga nggak jelas ijazahnya. Jadi nggak akan merugikan seorang Prabowo ya? Artinya gini, hal-hal semacam itu
jangan kemudian menyita waktu kita. Kita bicara tentang makanan bergizi gratis. Kita ngomong makanya tentang Pak Jokowi IKN, jangan ikut-ikutan dalam politik. Istirahatlah dia sebagai former presiden. Arahan Jokowi Prabowo Gibran 2 periode menguntungkan atau merugikan bagi seorang Prabowo nantinya? Dia cawe-cawe sebenarnya kan itu nggak bisa dijawab sekarang. Dalam politik, dalam bisnis itu kan mirip-mirip. Siapa kamu sehingga ketika berjalan dengan saya tambah kuat. Sesederhana itu aja. Kalau kamu berjalan dengan saya tambah lemah, kayaknya nggak jalan bareng deh, kira-kira seperti itu. Tapi menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Ade tadi menarik. Problem ijazah juga problem buat mereka. Kenapa mereka bilang, kita asli bisa nggak jadi? Gitu loh, kalau yang dipertanyakan saya bisa jadi, harusnya mereka lebih jadi lagi. Artinya bahwa memastikan ijazah itu ya, Bung Refli Harun ya, itu juga menjawab kepentingan mereka karena mereka berjuang bertahun-tahun belajar. Gosok terus. Udah asli. Bukan maksud gua. Mereka berjuang untuk ijazah asli. Tiap hari kuliah, tiap hari datang, tiap hari ketemu dosen, dimarahin. Ijazahnya asli. Belum lulus. Nanti belum asli punya kan? ijazah ini. Asli. Pengen ijazah asli atau ijazah palsu? Ijazah udah pasti Bukan. asli. Artinya mereka juga pengen memastikan ijazah pemimpin-pemimpinnya juga Asli. Jadi 2 periode merugikan atau enggak bagi seorang Prabowo? Belum dijawab, Abang. Loh, kalau itu dijawabnya nanti, tapi prinsipnya sederhana. Siapa kamu? Kalau berjalan dengan saya tambah kuat. Kalau dengan berjalan dengan saya tambah lemah, tentu tidak akan saya bawa. Dan secara konstitusional tidak ada kewajiban harus bareng-bareng 2 periode. Secara historis Jokowi juga tidak bareng dan wakil presiden yang sama selama 2 periode. JK udah 2 periode, Bang. Dengan wapres yang sama dalam 2 periode. Ya, JK 2 periode wapres, jadi nggak bisa. Loh, bukan Baik, sama dengan presiden. Saya ke Bang David, kalau Gibran lanjut di 2029, Pilpres 2034, muluskah jalannya kalau pakai skenario seorang Jokowi? Jadi gini, pertama tadi Jokowi menyampaikan statement itu kan gini, sebagai negarawan dan pengalaman panjang beliau, kata saya setiap Jokowi batuk aja itu membuat bereaksi semua para politisi, para kelompok-kelompok organisasi partai dan seterusnya. Nah, jadi gini, Jokowi sebagai negarawan ingin mengatakan bahwa jangan membuat kekisruan di dalam periodisasi Prabowo Gibran, karena begitu isu-isu untuk mengacak-acak kepemimpinan duet 2-in-1 Prabowo Gibran ini, maka ini akan pincang pemerintahan ini. Nah, itu kan gerakan-gerakan yang ada sekarang itu dibaca secara cerdas oleh seorang Jokowi karena punya pengalaman panjang dan kematangan politik. Luar biasa memang. Kalau mau program-program Prabowo Gibran ini jalan baik, maka jangan membuat kerusuhan, mencoba-coba membangun narasi untuk memisahkan Prabowo. Luar biasa. Ya, Semakin takut dia kelihatan, Apakah makin takut dipisahkan. Ketika mengikuti skenario Semakin seorang Jokowi khawatir dipisahkan, nanti nggak berguna lagi. 2 poin, Mbak. Apa? Singkat aja. Darah yang tumpah di demonstrasi Agustus kemarin, 1 poin besarnya adalah kami generasi muda akan terus menuntut pertanggungjawaban negara kepada rakyatnya, baik soal pajak, baik soal kekuasaan, baik soal produk, undang-undang, kebijakan. Bahasa bayinya gini, Mbak, Prabowo Gibran Menteri DPR itu karyawan kita bosnya. Bahkan kita pemegang saham terbesar, karena Gen Z 50% ke atas. Jadi karyawan mana yang dikontrak 5 tahun, baru kerja setahun, udah minta 10 tahun. Kami nggak ngerti sebagai bosnya kenapa itu bisa keluar sekarang. Itu aja, Mbak. Kita pengen kembalikan diskursus hari ini negara kembali ke bab kebijakan publik dan kesejahteraan kami sebagai orang-orang muda. Terima kasih. Terima kasih Ferdian, terima kasih Bang Endarsa, Pak Refli, Bang Adian, Bang Freddy, Bang David, Bang Ade, dan juga Pak Gintring. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.